Hai everyone, selamat datang di Tripod Teratai Putih Podcast. Jadi bersama gua Ridwan dan juga teman saya Ilyas. Jadi selamat datang di segmen Ngosan, ngobrol santuy. Jadi kita akan membahas tentang LDKS yang dilaksanakan dari hari Jumat dan juga Sabtu. Bersama narasumber kita yaitu Kak Ferika selaku Ketua OSIS di SMK Teratai Putih Global 1 ini. So, gimana nih Kak LDKS-nya yang kemarin? Buat LDKS kemarin sih sejauh ini cukup lumayan sesuai target kita, walaupun beberapa ada yang nggak sesuai sama target kita. Terus kalau menurut Kakak gimana sih acara ini bisa dianggap berkesan atau ada kelasnya kan nih? Kalau itu sih yang berkesan itu karena banyaknya kegiatan yang kita lakuin dan banyak juga hal-hal positif yang dilakuin. Jadi mungkin ada banyak kesan-kesan untuk mereka yang bisa mereka ambil. Gitu ya. Contohnya apa tuh? Contohnya kegiatan praktek kerja sama tim. Jadi mereka harus kerja sama tim, jadi harus kompak. Mereka dibikin satu kelompok agar bisa kompak. Oh, kalau tidak kompak gimana tuh Kak? Kan di sini kita tujuannya untuk mendidik ya. Jadi kalau misalkan itu kita ya hanya mengarahkan mereka untuk kompak. Oke. Gitu ya. Oke. Kalau dibandingin dari tahun kemarin lebih seru mana? Kalau buat seru sih lebih seru tahun kemarin sih ya. Karena tahun kemarin itu kita mengadakan LDKS-nya di luar dari sekolah. Oleh sebab itu makanya kita lebih bisa banyak berekspresi, kayak gitu deh. Betul. Lebih banyak berekspresi, Ekspresi. bisa bebas. Oke, bebas itu ya berarti bebas apa? Apa aja udah. Apa aja udah ya. Kalau momen yang paling berkesan itu di LDKS apa? Momen yang paling berkesan itu ketika giat malam. Jadi mereka dibangunkan jam 2, itu nanti ada kegiatan giat malam. Jadi mereka di situ dilatih untuk kayak menghafal lagu nasional, terus untuk melantunkan janji siswa. Jadi kayak di situ lumayan seru. Oh, itu kan malam ya? Iya. Ada gak cerita horor-horor penampakan pocong kuntilanak? Kalau itu kayaknya pasti ada ya di setiap kegiatan malam, apalagi kalau misalkan di sekolah kan juga agak sensitif kalau malam-malam ya. Mungkin ada. Oke, pernah lihat kan? Nggak juga sih. Iya, apalagi kan di samping sekolah kita tuh kuburan ya. Jadi agak-agak gimana gitu loh. Bikin sajen gitu. Iya. Oke, jadi buat kesuksesan LDKS ini menurut Kakak berapa persen sih? Buat kesuksesannya mungkin sekitar 70% ya. Kenapa tuh bisa 70? Karena beberapa yang udah saya rencanain sama para anggota-anggota saya itu kayak beberapa masih ada yang masih direvisi dari sekolah, jadi kadang-kadang diubah-ubah tiba-tiba gitu. Jadi. Oh, gitu ya? Rasanya gimana kalau diubah? Kalau di Sebenarnya agak kurang fans karena gimana ya, kita juga sebagai OSIS perlu dihargain karena kita juga kan udah mikirin itu dari lama-lama juga, terus udah cukup menyita waktu kita belajar juga. Jadi ya walaupun itu direvisi sama guru juga ada baiknya juga, itu buat kedepannya nanti jauh lebih baik. Oke. Jadi kedepannya itu udah lebih baik apa belum? Insya Allah bakal lebih Insya baik Allah, ya. Kesulitan dalam mengatur anak-anak dalam hal apa aja? Kesulitannya itu ketika kita mau misalkan lanjut kegiatan selanjutnya, kan kita harus mengarahkan mereka untuk kumpul di mana. Itu tuh anak-anaknya kadang susah untuk diatur. Gitu. Kalau susah diatur itu diapain kira-kira? Dicampur Ya lagi. mungkin ya diarahin aja, diarahin pelan-pelan kayak kalau misalkan mereka pun ngebantah ke kita, ya kita harus lebih tegas ke mereka. Nggak boleh ya ada layanan fisik gitu? Nggak boleh, kan kita masih di lingkungan sekolah, itu juga termasuk kekerasan. Tapi kan kalau ada orang nih ya yang kalau dikerasin itu makin keras, dan juga kalau ada yang dilembutin itu malah nurut.
Itu gimana itu? Nah, itu kalau misalkan ada yang kayak gitu, kita kasih tahu merekanya pelan-pelan. Jadi kalau misalkan kita ngasih tahu mereka pelan-pelan, pun mereka juga bakal ngedengerin apa yang kita arahin. Iya. Oke, hambatan-hambatan untuk panitia itu apa aja ya? Hambatan itu ketika kita anak organisasi kita kan cukup sedikit ya untuk anak-anak OSISnya. Jadi beberapa itu kadang-kadang kan suka tukeran. Jadi kadang suka yang kekurangan orang untuk ngatur, ya agak keteteran gitu. Berapa orang yang OSISnya Kak? Berapa orang? Sekitar ada 20, kan itu beberapa juga ada yang gantian untuk istirahat makan atau tidur. Itu. Tadi ada gak sih peserta yang paling susah dibilangin gitu? Diatur atau dibilangin diatur, diarahkan? Sejauh ini sih sesusah-susahnya mereka diatur ya, beberapa nggak ada sih yang susah banget untuk diatur. Kalau dibanding tahun kemarin LDKS-nya itu lebih susahan mana? Yang diatur tahun ini atau tahun kemarin? Lebih nyolotan tahun ini atau tahun kemarin? Lebih nyolot tahun lalu sih, karena tahun lalu itu beberapa anak-anaknya emang agak susah banget diatur. Sekali mereka dikasih tahu tuh nggak ngedengerin gitu. Caper gitu loh Terus ya. sama ya caper gitu Ada merekanya. Iya caper. Sama siapa? Ya kakak OSIS. Ya. Iklannya juga. Apa iya? Untuk acara sesuai dengan target diharapkan para panitia gak ya? Beberapa ada yang sesuai target kita ya. Balik lagi kayak tadi, beberapa juga ada yang banyak yang sedikit diubah. Sama dewan guru. Iya, jadi kayak itu bukan mindset kita sampai sana, tapi mereka nentuin di hari itu juga kita harus kayak gitu. Ada gak sih niatan untuk menjaring siswa terbaik agar menjadi anggota pengurus OSIS? Dari yang dilihat kemarin sih beberapa kan banyak juga ya anak-anak yang mudah untuk diarahkan, terus cepat tanggapnya gitu. Ada beberapa yang mungkin bakalan kita tarik untuk ikut organisasi kita karena ngelihat juga dari kedisiplinan mereka. Kalau misalnya nggak mau gimana tuh? Ya Kak, itu kan kita cuma menawarkan. Kalau misalkan mereka nggak mau, itu juga hak mereka gitu. Kita nggak memaksa, ya? iya. Kita cuma penawaran. Kita cuma menawarkan. Iya, Anda buat saya. Oke, gitu aja. Terima kasih kepada Kak Ferika. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat untuk saya dan kalian semua. See you at the next content. Dadah.